Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini, ribuan jamaah haji furoda gagal berangkat karena visa furoda tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adakah kemudian yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda? Bukankah visa haji furoda itu diklaim itu adalah visa mujamalah, yang artinya itu adalah visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kalau memang itu undangan pemerintah Arab Saudi, lalu kenapa pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa undangan tersebut? Dan kalau memang itu adalah visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, mengapa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi bisa bebas diperjualbelikan, bahkan dengan harga yang fantastis? Ya. Haji plus saja itu dikabarkan oleh seorang anggota DPR, biayanya bisa mencapai 1,1 miliar rupiah. Itu haji plus, apalagi haji furoda. Kalau haji plus masih ada masa antrian, karena haji plus itu adalah haji kuota resmi dari pemerintah. Sementara haji furoda ini bukan kuota resmi dari pemerintah. Bahkan yang mengelola pun bukan pemerintah, bukan Kementerian Agama. Lalu dari mana sebenarnya muncul haji furoda ini, kaum muslimin? Siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi tersebut? Dan kemudian kenapa visa tersebut bisa bebas diperjualbelikan? Dan di sini ada satu video yang cukup menarik untuk kita simak, di mana video ini membongkar praktek-praktek busuk tentang haji furoda. Ya, kita simak videonya. Hari ini kita akan bongkar sebuah kisah pilu dan penuh tanda tanya. Ratusan hingga ribuan jamaah haji furoda gagal berangkat tahun 2025. Uang mereka sudah dibayar, visa dijanjikan. Tapi hingga menjelang puncak haji, visa tak juga terbit. Siapa yang bertanggung jawab? Dan lebih penting lagi, siapa yang bermain di balik layar? Per 1 Juni 2025. Data yang dihimpun dari berbagai asosiasi travel dan laporan media menyebutkan bahwa lebih dari 3.000 jemaah furoda gagal mendapatkan visa. Sebagian bahkan sudah bayar lunas biaya haji furoda, yang nominalnya bisa mencapai 300 juta hingga 450 juta rupiah per orang. Sebagian travel sudah booking tiket pesawat charter, membayar akomodasi hotel di Makkah dan Madinah, membayar layanan masair, layanan haji lokal di Saudi. Namun tiba-tiba visa tidak kunjung muncul di sistem e-hajj. Travel kebingungan, jemaah marah, sebagian bahkan menangis karena gagal berangkat padahal sudah manasik dan persiapan sejak bulan Rajab. Teman-teman sekalian, visa furoda alias visa mujamalah adalah jalur undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi di luar kuota resmi pemerintah Indonesia. Biasanya diberikan kepada individu penting, tokoh agama, atau tokoh politik, instansi terdaftar yang dianggap punya hubungan khusus dengan Saudi. Tapi tahun 2025 ini sistemnya kacau.
Banyak travel menyatakan bahwa mereka membeli visa dari pihak ketiga di luar negeri, biasanya broker atau mitra Arab. Harga satu visa furoda dibanderol antara 5.000 hingga 9.000 rial. Tapi sayangnya, banyak visa itu fiktif. Bahkan sebagian besar tidak diunggah ke sistem e-Hajj milik Saudi Kementerian Haji. Akibatnya, jemaah tidak bisa mendapatkan tasreh, izin masuk Makkah, dan yang paling menyakitkan, tidak bisa berangkat sama sekali. Inilah pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab pemerintah. Siapa sebenarnya oknum yang memperdagangkan visa furoda? Dan bagaimana mungkin visa undangan kerajaan bisa diperjualbelikan secara terbuka? Teman-teman sekalian, temuan di lapangan menunjukkan pola seperti ini. Oknum di Arab Saudi, termasuk pengurus lembaga yang dapat kuota mujamalah, menjual jatah kepada broker. Broker menjual lagi ke travel Indonesia dengan iming-iming bisa berangkat furoda langsung e-Hajj. Tapi ternyata visa itu tidak diinput di sistem resmi atau diblokir karena terdeteksi dijual. Sederhananya, ini adalah perdagangan gelap atas nama ibadah suci. Dan korbannya adalah umat Islam Indonesia yang berniat haji, namun terjebak sistem yang tidak transparan. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia tidak tahu adanya praktik ini? Mengapa tidak ada peringatan atau pembatasan sejak awal musim haji? Dan jika travel-travel lokal tertipu, kenapa tidak ada perlindungan hukum untuk mereka? Lucunya, Kemenak hanya berkata, furoda itu bukan di bawah kami, jadi kami tidak bisa ikut campur. Tapi ketika jemaah ditelantarkan, semua pihak saling lempar tangan. Padahal jelas ada kerugian finansial, mental, bahkan spiritual yang besar. Ini bukan sekedar kegagalan teknis. Ini adalah masalah sistemik. Dan jika kita tidak bersuara sekarang, maka tahun depan hal yang sama bisa terulang lagi. Kita perlu mendesak Kemenak, KJRI, dan KBRI di Saudi untuk membuka data oknum penjual visa bodong. Mengajak asosiasi travel untuk berani melaporkan pihak yang memperjualbelikan visa mujamalah secara ilegal. Mendorong PPATK dan KPK menelusuri aliran dana transaksi visa furoda. Ibadah suci tidak boleh dicemari oleh permainan mafia. Sahabat semua, video ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sebagai peringatan dan pembuka mata bahwa penyelenggaraan haji kita masih jauh dari kata bersih dan transparan. Karena kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini persis dengan apa yang kami duga kaum muslimin, bahwasanya praktek bisnis haji furoda ini praktek bisnis yang nggak beres. Ya, bagaimana bisa kaum muslimin undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi diperjualbelikan? Namanya undangan diperjualbelikan, itu cukup aneh. Bahkan bukan hanya cukup aneh, sangat aneh. Ya, sangat aneh. Dan lebih aneh lagi, ya, visa haji furoda yang diklaim visanya visa mujamalah, undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah mengundang, tidak menerbitkan visanya. Ini kan aneh lagi. Kalau memang visa haji furoda itu adalah visa mujamalah, visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, ya seharusnya pemerintah Arab Saudi bisa dituntut karena tidak menerbitkan visa mujamalahnya, visa furodanya. Mereka sudah mengundang, tapi nggak menerbitkan visanya. Itu kan namanya penipuan. Tapi dengan tidak menuntutnya mereka terhadap pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda atau visa mujamalah tersebut, ini muncul pertanyaan besar. Ada apa sesungguhnya di balik bisnis haji furoda ini? Dan lebih-lebih ya, haji furoda ini bukan dikelola oleh pemerintah kita secara resmi. Ya, kalau memang itu visanya mujamalah, visa undangan, harusnya mereka berangkat. Tapi akhirnya terbongkar kaum muslimin, ya. Itu bisnis gelap. Bisnis gelap orang-orang yang tidak amanah ketika diamanahi oleh pemerintah Arab Saudi.
Sebenarnya pemerintah Arab Saudi ya sudah baik kaum muslimin ya, memberikan undangan ke berbagai negara untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi ternyata lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk mendistribusikan undangan tersebut tidak amanah. Ya, mereka perjualbelikan. Dan belakangan sepertinya Arab Saudi menyadari bahwasanya undangan yang mereka berikan yaitu justru malah diperjualbelikan. Makanya di tahun ini visa haji furoda tidak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena pemerintah Arab Saudi tahu terjadi transaksi-transaksi yang penuh dengan kebohongan mengatasnamakan haji furoda. Undangan yang mereka berikan secara gratis justru malah diperjualbelikan, bahkan dengan harga yang di luar kewajaran kaum muslimin ya. Padahal kalau memang itu undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi harusnya lebih murah. Karena undangan resmi tanpa biaya namanya diundang. Tapi ternyata justru harganya sangat melejit kaum muslimin. Dan dengan adanya iming-iming visa furoda ini kaum muslimin, ini membuka celah untuk terjadinya kasus-kasus penipuan mengatasnamakan haji furoda. Kalau sekarang ya dengan ketatnya aturan dari pemerintah Arab Saudi ini sudah menutup celah terjadinya penipuan-penipuan mengatasnamakan haji furoda. Kalau sebelumnya mungkin terjadi kaum muslimin ya bisnis-bisnis haji yang menipu banyak orang mengatasnamakan haji furoda tapi ternyata mereka diberangkatkan tidak dengan visa haji. Tapi bisa dengan visa amil, bisa dengan visa ziarah ya, tapi mereka melaksanakan ibadah haji. Di negerinya, ya, terkhusus di Indonesia, mereka dikatakan itu ibadah haji jalur furoda. Mereka membayar ratusan juta. Ya. Tapi dengan aturan terbaru dari pemerintah Arab Saudi yang tidak memiliki visa haji resmi, kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda, tidak menerbitkan visa mujamalah, itu menutup akses-akses untuk terjadinya transaksi-transaksi yang penuh dengan kebohongan tersebut kaum muslimin. Dan dari sini juga ya terbongkar bahwasanya visa mujamalah yang dijanjikan untuk jamaah haji furoda itu penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan kaum muslimin. Kalau memang itu visa undangan kaum muslimin, mungkinkah pemerintah Arab Saudi sudah mengundang tapi tidak menerbitkan visa dari undangan tersebut? Itu secara rasionalnya kaum muslimin. Dan kalau mau berpikir lebih jauh lagi, ya, dengan jumlah kuotanya pun sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemerintah Arab Saudi memberikan undangan secara resmi untuk melaksanakan ibadah haji dengan jumlah ribuan undangan? Bahkan di tahun 2025 ini ya kurang lebih ada 3.000 undangan. Kalau ada 3.000 jamaah haji furoda, artinya 3.000 undangan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia saja. Ya, itu sudah hal yang mustahil kaum muslimin. Apalagi dengan tidak diterbitkannya visa mereka, itu lebih mustahil lagi kaum muslimin. Pemerintah Arab Saudi sudah mengundang tapi tidak menerbitkan visanya. Itu sangat mustahil. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk calon jamaah haji di tahun berikutnya ya, sehingga mereka tidak tergiur lagi dengan iming-iming haji furoda. Lebih baik mendaftar dengan paket haji reguler atau kalau memang ada kelapangan rezeki ya mengambil paket haji plus karena itu kuota resmi dari pemerintah yang insya Allah akan tetap berangkat kalau sudah datang masa antrinya. Akan tetapi kalau jalur haji furoda ini diiming-imingi bayar langsung berangkat, akan tetapi penuh ketidakpastian. Atau boleh jadi untuk ke depan pemerintah Arab Saudi tidak lagi menerbitkan haji furoda karena mereka menyadari bahwasanya terjadi jual beli dari undangan yang mereka berikan. Dan kalau memang ke depan pemerintah Arab Saudi tidak lagi menerbitkan visa haji furoda, maka bisa dipastikan travel-travel yang nakal yang memperjualbelikan paket haji furoda, bahkan yang berbohong mengatasnamakan haji furoda, yang sudah mendapatkan uang yang banyak dari jamaah sementara jamaahnya belum berangkat, mereka akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya.
karena mereka harus mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan oleh para calon jamaah haji yang jumlahnya tidak sedikit, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk calon jamaah haji di tahun-tahun yang akan mendatang, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.